Kita ulangi ya. Insyaallah kita hari ini akan mempelajari pembahasan terakhir tentang logaritma. Sifatnya nanti diskusi saja, karena sebenarnya materinya ada di handbook yang sudah kalian dapatkan. Nanti kita diskusi saja, yaitu tentang logaritma ya. Secara tidak langsung sebenarnya kalian sudah mempelajari beberapa operasi hitung dalam matematika yang saling berkebalikan. Contoh sederhana, mungkin sejak SD kalian belajar tentang penjumlahan, maka kebalikan dari penjumlahan adalah pengurangan, gitu ya. Kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Pun demikian sebaliknya. Jadi kalau ditanya kebalikan dari pembagian adalah perkalian. Jadi kalau Bapak bertanya, kenapa 6 bagi 3 hasilnya 2? Jawabannya adalah 2 ya. Alasannya boleh dengan cara kebalikannya, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi suatu jawaban disampaikan dengan kebalikannya. Contoh misalkan tebak-tebakan matematika, misalkan kalian memikirkan suatu bilangan, kemudian coba kalian pikirkan ya, bilangan 1 sampai 10. Ya, satu bilangan aja. Sudah? Kemudian kalikan dengan 2. Sudah? Kemudian dikurangi dengan 5. Yang saya mah ini Pak, jadi bilangan yang pertama tadi ditambah 1. Tidak usah disebutkan. Jadi Bapak akan menebak bilangan yang Pian dipikirkan. Hasilnya aja. 7 Pak. 7 ya. 7. Maka bilangan yang Pian dipikirkan adalah 6. Betul atau salah? Betul Pak. Betul ya. Itu hanya simulasi saja ya. Simulasi yang lain satu lagi ya. Nanti Bapak kasih tipsnya bagaimana Bapak bisa mengetahui bilangan yang kalian pikirkan. Nah, sekarang semuanya menghitung ya. Pikirkan bilangan berapa saja. Tapi untuk mempermudah 1 sampai 10 aja ya. 1 sampai 10. Sebenarnya boleh bebas, mau 1 juta, mau 2 juta ya. Cuman untuk kalian menghitungnya mudah, 1 sampai 10 saja. Sudah? Dikalikan 6. Sudah? Dikurangi 3 kali bilangan yang kalian pikirkan. Terakhir, sudah? Terakhir bagi hasil yang tadi ya, dengan bilangan yang kalian pikirkan. Sudah? Ya, yang mencoba ya pasti mungkin terheran-heran karena jawabannya adalah tanggal hari ini. Ya, 3. Wow. Betul ya? 3 ya? Baik. Itu hanya simulasi beberapa games matematika ya, atau permainan matematika yang menggunakan operasi berkebalikan. Contoh yang tadi Bapak sebutkan bilangan 1 sampai 10. Satu aja ya. Misalkan bilangannya X. Kemudian dikalikan dengan 2.
Jadi 2x. Kemudian dikurangi 5. Nah, yang contoh yang tadi Piandi hitung, hasilnya adalah 7. Gitu ya. Maka cara untuk mengetahui bilangan yang Piandi pikirkan adalah menggunakan operasi berkebalikan. Yaitu kalian suka, ini kan urutannya yang pertama dikali 2 ya. Kemudian yang kedua dikurangi 5. Kali 2. Yang langkah kedua kurangi 5. Yang pertama dikali 2. Yang kedua dikurangi 5. Nah, sekarang urutannya dibalik. Dikurangi 5, kebalikannya ditambah 5. Ya. Jadi urutannya adalah ditambah 5. Kemudian kebalikan dari dikali 2 adalah dibagi 2. Dibagi 2. Jadi kalau yang tadi yang dikerjakan adalah hasilnya kan 7. Nah, operasinya dibagi 7 ditambah 5. Ya, 7 ditambah 5. Kemudian hasilnya adalah 12. Nah, 12. Kemudian langkah berikutnya dibagi 2. Maka bilangan yang Alfian dipikirkan adalah 6. 12 dibagi 6. Dibagi 2, maaf ya. Itulah contoh kasus dari operasi hitung yang saling berkebalikan. Ya, ini contoh saja. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah operasi yang berkebalikan antara eksponen yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya dengan operasi logaritma. Gitu ya. Contoh, penulisan dari eksponen bilangan berpangkat 2 pangkat 3. Bapak ulangi, 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, penulisan logaritmanya ini 2 arah ya. Jadi simbol diimplikasi. Jadi 2 arah itu nanti di logika matematika kelas 11 kalau masih ada ya materinya. Itu simbol yang menyatakan 2 arah, ke sana kemari gitu ya. Bapak sering mencontohkan misalkan kenapa kamu mencintaiku? Jawabannya yang saling 2 arah adalah karena aku juga mencintaimu. Jadi 2 arah. Tentu yang sudah halal ya. Yang sudah menikah ya, yang belum ya bersabar ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini 2 arah. Penulisan logaritmanya adalah basisnya 2. Ini disebutnya basis. Atau kita mengenalnya bilangan pokok, basis. 2 log 8 sama dengan 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Penulisan logaritmanya adalah 2 log 8 sama dengan 3. Atau pembacaan penyebutan lengkapnya adalah logaritma 8 dengan basis 2 adalah 3.
Gitu ya. Nah, di benak pikiran kita sudah harus terbayang ketika 2 log 8, kita harus terbayang 2 pangkat berapa, hasilnya 8. Pasti 2 pangkat 3. Gitu ya. Contoh yang di slide yang Bapak sampaikan di situ adalah misalkan logaritmanya ditulis 3 log 9. 3 log 9 di benak pikiran kita harus sudah terbayang 3 pangkat berapa, hasilnya 9. Jawabannya berapa? 3. 2. 3. Ah, 2, Pak. 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? 2. 2. 2. 3. 3 log 9 sama dengan 2. Nah, di sini jawabannya atau alasannya karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ya, gitu ya, bisa ya? Baik, kita langsung diskusi saja ya. Untuk halaman 54 di slide yang Bapak bagikan sini, di share ya. Yang 1B. Siapa namanya? Muhammad Rizky Sabana dari kelas IPA 5. Ya, Muhammad Rizky ya. Silakan Muhammad Rizky. Yang B, Pak. Ya, 1B ya betul. Kalau 5 sama dengan P karena 5P sama dengan 5. P sama dengan 1, Pak. P sama dengan 1. Ya, jawabannya benar. Ini bahasa buku ya yang Bapak tulis. Kalian boleh menjawabnya langsung seperti ini. 5 log 5 sama dengan 1. Karena 5 pangkat 1 sama dengan 5. Nah, gitu ya. Jadi dijawab dengan perpangkatannya. Baik, terima kasih untuk Muhammad Rizky Sabana ya. Berikutnya kita tuliskan dulu sifatnya ya. Jadi kita tuliskan sifat-sifatnya supaya kita sambil menyelam minum air. 1 sifat-sifatnya, sifat-sifat logaritma ya. Jadi soal-soal yang Bapak susun ini tersirat beberapa sifat yang termuat di dalamnya. Gitu ya. Kita tuliskan nomor 1 sifatnya A log A sama dengan 1. A-nya boleh berapa aja ya, asal nanti ada syaratnya A-nya tidak boleh 1, tidak boleh negatif. Nanti kita diskusi ya. Tapi sementara kita tulis dulu A log A sama dengan 1. Boleh 5 log 5, 7 log 7 gitu ya. Jadi yang basisnya sama dengan bilangan logaritmanya di sini. Ya, ini sifat yang pertama. Kita lanjut ke 1C. Sebutkan nama dan kelas. Pak, Saya mau coba. Kita sering ya, perempuan, silakan. Saya Pak, Hikari Zaskia Kirani dari X-MIPA 5. Ya, silakan Hikari. Ya, untuk yang C, 7 log 1 sama dengan 0. Karena 7 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi Q-nya sama dengan 0. Oke, betul Hikari ya. Jawabannya betul. 7 log 1 sama dengan 0. Karena 7 pangkat 0, 1. Oke, sifat yang kedua. A log 1. A log 1 sama dengan 0. Sifat yang kedua ya. Mau 7 log 1, mau 9 log 1 gitu ya. Pokoknya A log 1 sama dengan 0. Tentu nanti seperti di perpangkatan ya, di eksponen, A-nya tidak boleh 0.
Ya, kemarin kita sampaikan A pangkat 0 itu 1, kecuali A-nya 0. Karena 0 pangkat 0 Nol. bentuk tak tentu. Ya, bentuk tak tentu ya, nanti dipelajari di kelas 11 materi limit fungsi. Baik, sudah nomor 2 sudah. Kita lanjut ke 1D. 1D, dipersilakan. Saya mau coba, Pak. Nama dan kelas nih. Anissa Ainun dari 10 IPA 5. 2 log 1/4 sama dengan R karena R sama dengan 2 log 1/4 sama dengan min 2 karena 2 pangkat min 2 sama dengan 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Ya, baik. Sekali lagi, sambil berjalan, kalian oret-oret di buku catatan dulu ya. Untuk sifat-sifat yang Bapak tuliskan di sini, yang pertama tadi sudah A log A sama dengan 1 ya. Yang kedua A log 1 sama dengan 0. Berikutnya Bapak akan menuliskan sifat yang ketiga dari soal barusan. Karena keterbatasan wilayah tulis, nanti Bapak hapus ya. Misalkan yang tadi 2 log 1/4. 2 log 1/4, Bapak harus ini ya. Nanti Bapak, mungkin nanti rekamannya bisa diulang ya. 2 log 1/4. Nah, 1/4-nya bisa ditulis 2 pangkat negatif 2. Ini ya. 2 log 2 pangkat negatif 2. Nah, kalau ada pangkat, nanti sifatnya itu bisa ke depan. Dipindahkan ke depan. Jadi tulisannya adalah negatif 2 ke depan ya. Negatif 2 pangkatnya di sini. Dikalikan 2 log 2. 2 log 2 sifat nomor 1 hasilnya 1. Jadi negatif 2 kali 1 sama dengan negatif 2. Dari soal ini muncul sifat yang ketiga yaitu ini di sini ya, sifat yang ketiga yaitu A log B pangkat M. Bapak ulangi, A log B pangkat M. Maka pangkatnya bisa ditulis ke depan. Jadi M dikali A log B. Dari contoh soal ya. Sekali lagi, yang Bapak maksudnya di sini adalah bukan bukti ya, tapi contoh untuk pengantar konsep yang memudahkan kalian. Ya, kalau bukti ada di halaman 56 nanti di handbook ya. Karena di buku itu juga Bapak sampaikan dalam matematika 1000 contoh bukan bukti. Tapi satu bukti akan berlaku untuk semua contoh. Ya. Makanya di sini hanya pengantar konsep untuk kalian mudah memahami. Ya. Baik, sudah ya. Jadi Bapak ulangi, sifat yang ketiga adalah A log komposisi tadi pangkat komposisi tadi malam benar-benar yang kayak udah mau teriak gitu ya. Maafin ini mah nggak dibalas chatnya, aku teh ketiduran. Hayo Aswi, maafin ini mah. Jadi yang pas kamu chat awal teh, aku teh kan lagi belajar ya, jadi aku teh nggak dibalas dulu. Terus pas sudah belajar aku kan lagi main HP, terus buka TikTok. Nah, kemudian kamu ya gitu ya. Biasa kalau
online suka ada yang bocornya. Bocornya untung yang nggak aneh-aneh. Kalau di berita-berita kan sampai yang aneh-aneh. Baik, silakan di mute dulu ya. Baik, itu sudah ya. Sifat yang ketiga. A log B pangkat M, maka pangkatnya bisa ke depan. Berikutnya kita selesaikan untuk 1E. Saya mau coba, Pak. Menggunakan sifat Saya, yang Pak. ketiga. Saya, Pak. Namanya siapa nih? Saya Mary dari IPA 6. Mary IPA 6. Ya, silakan Iya, Pak. Mary. Untuk 1E, 3 log akar 3 sama dengan S, karena 3 pangkat S sama dengan akar 3, S sama dengan 1/2. Ya, betul. Jadi akarnya nanti kalau ketemu akar itu seperti pembahasan di eksponen bilangan rasional. Ya, masih ingat ya? Jadi A pangkat M per N, penulisan pangkatnya adalah, ada ya, kalau nggak salah ya. A pangkat M per N. Maka penulisan akarnya adalah akar pangkat N dari A pangkat N. Jadi kalau akar 3, maka ditulisnya 3 pangkat setengah. Di ulangan Bapak tuliskan nomor 1, masih ingat ya? Itu ada akar pangkat 3 dari 64 pangkat X min 1. Itu waktu ulangan kemarin. Alhamdulillah ada yang benar mengerjakannya. Beberapa orang mengerjakan dengan benar. Sisanya masih ada yang kesulitan mengubah akar ke dalam bentuk pangkat pecahan. Ya, jadi nomor 1 ulangan harian sudah Bapak periksa, tapi baru 1 nomor. Insya Allah selesai hari Senin dibagikan ya, mudah-mudahan ya. Itu sifat ketiga ya. Jadi sifat ketiga bisa menjawab soal 1E. Oke, itu untuk halaman 54 dari handbook matematika ya. Berikutnya kita akan lanjut ke slide berikutnya. Sudah tampil di HP atau laptop kalian? Halaman 55. Sudah ya? Baik, kita diskusi lagi untuk menurunkan beberapa sifat logaritmanya. Halaman 55 sengaja Bapak susun pasangan logaritma dengan operasi hitungnya agar kalian bisa menghitung satu persatu. Kemudian mengamati atau menganalisis karakteristik yang muncul dari contoh sederhana itu. Sekali lagi, sebagaimana perkataan Steve Jobs ya, Steve Jobs itu apa? CEO Apple ya, dulu mengatakan bahwa
kesederhanaan adalah kecanggihan yang paling utama. Jadi jangan mentang-mentang contohnya sederhana, lantas kalian menyepelekan. Justru yang sederhana itu lahir dari kerumitan. Ingat itu ya, itu Steve Jobs yang menyatakan. Jadi kesederhanaan adalah kecanggihan yang paling utama. Oke, contoh berikut sengaja Bapak tampilkan sesederhana mungkin dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Itu berdasarkan pengalaman Bapak ya, meskipun ya baru berapa puluh tahun ya. Kita coba hitung satu persatu ya. Oke, poin A atau bagian A kita persilakan. 2 log 8 ditambah 2 log 4. Kemudian kalian pasangkan dengan dannya ya. Pasangan itu kan dan. Aku dan dia. Misalkan jadi pasangan itu 2 ya. Dengan 2 log 32. Siapa yang mau mencoba? Saya mau Coba Pak. Karakteristik soal tersebut. Saya boleh coba, Pak? Fiandi ya? Ya. Boleh, dicoba lagi ya. Ya. Silakan. Mau pakai cara yang Bapak ajarin tadi yang ketiga. Kan 2 log 8 itu hasilnya 3. Ditambah 2 log 4 itu 2. Dan 2 log 32 itu kan hasilnya 2 pangkat 2 pangkat 5. Maaf, 2 log 2 pangkat 5. Jadi bisa dipindahin aja si pangkat 5-nya ke depan. Jadi kalau ditambahin juga tadi hasilnya kan 2 log 8 itu 3, 2 log 4 itu 2, hasilnya kan jadi 5. Itu sama kayak log 232. Oh, jadi hasilnya keduanya sama gitu ya? Iya. Ya, baik. Oke, terima kasih Fiandi. Baik, secara umum sudah diwakili oleh Fiandi. Ya. Artinya pasangan tersebut memiliki nilai yang sama. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Fiandi, 2 log 8 adalah 3. 2 log 4 2. 3 ditambah 2 itu 5. Kemudian dibandingkan dengan 2 log 32 yaitu 2 log 2 pangkat 5. Nah, pangkatnya bisa ke depan. 5 kali 2 log 2. 5 kali 1, 5. Oke, sudah ya, hubungannya sudah. Yang kita jadikan sifat, kira-kira apa hubungan 8, 4 dengan 32? 8 kali 4, 32 Pak. Gimana? Numerus 8 dikali. kali 4. Ya, betul. 32 diperoleh dari 8 dikali 4. Bisa? Nah, itu hubungannya. Jadi kita tuliskan di sini ya. Sifat berikutnya yang keempat, kalau kita urutkan dari awal, yaitu sifat perkalian. Jadi kalau Bapak tuliskan A log B kali C. Bapak ulangi, A log B kali C. Kalau tadi 8 kali 4. Itu akan memiliki nilai yang sama dengan A log B ditambah A log C. Ya, sambil dicatat ya. Bapak ulangi. A log B kali C itu dapat
dijabarkan atau memiliki sifat A log B ditambah A log C. Baik, sudah ya. Nanti kita simpulkan untuk sifatnya. Kita lengkapi dulu dengan bagian C, ya. Bagian C, satu orang lagi yang mau mencoba mengamati sifatnya selain Fiandi. Kelas MIPA 1, 2, 3. Saya mau coba, Pak. Namanya siapa? Kelas? Tirta dari IPA 2. Oh ya, Tirta IPA 2 ya. Tirta silakan. 3 log 81 itu hasilnya 4, lalu dikurangin 3 log 27 itu hasilnya 3. Jadi 4 dikurang 3 itu sama dengan 1. Lalu dihubungkan dengan 3 log 3 hasilnya adalah 1. Ya, jadi hasilnya sama gitu ya. Iya, Pak. Yang bisa Tirta amati apa sesuatu yang sama? Sifat yang muncul kira-kira gimana? Kalau menurut Tirta, 81 dibagi 27 itu hasilnya 3. Ya, betul ya. Betul ya. Jadi 3 bisa diperoleh dari 81 dibagi 27. Nah, itu sifat untuk melengkapi sifat yang keempat. Kita munculkan sifat yang kelima, yaitu pembagian A log B dibagi C. Nah, sifatnya kalau perkalian dijabarkan menjadi penjumlahan. Nah, kalau pembagian kita jabarkan atau berdasarkan contoh tersebut, sekali lagi nanti buktinya ada di halaman 56 ya. Yaitu A log B dikurangi A log C. Ya, kalau B kali C dijabarkan menjadi penjumlahan, A log B ditambah A log C. Nah, untuk pembagian ini dijabarkan menjadi A log B dikurangi A log C. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, kenapa kalau bisa dihitung satu-satu, nggak usah pakai sifat dong? Hitung aja satu-satu. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit pakai sifat? Nah, kita coba jawab pertanyaan seperti itu dengan memberikan contoh yang tidak bisa dihitung satu-satu. Tapi sekali lagi tidak boleh pakai kalkulator, aplikasi online, atau tabel matematika. Tidak boleh ya. Contoh, Bapak kasih contoh tambahan ya. Kalian silakan hitung 5 log 50. Bapak ulangi. 5 log 50. 5 log 50 dikurangi 5 log 2. Bapak ulangi sekali lagi. 5 log 50 dikurangi 5 log 2. Hasilnya ini Pak, sudah boleh coba jawab Pak. Boleh, tapi sekali lagi tidak pakai tabel, tidak boleh pakai kalkulator, tidak boleh aplikasi online.
Dan sifat juga, kalau tidak boleh gimana? Kalau tidak pakai Enggak. sifat. Maksudnya kalau tidak pakai Tidak. sifat itu bagaimana, Pak? Gimana? Maksudnya kalau nggak pakai sifat itu gimana? Nggak pakai sifat yang pangkat B Ya. per C gitu. Basis Ya, betul. loop. Tadi Bapak sampaikan, kalau ada pertanyaan, di contoh yang Bapak sampaikan di handbook, itu kan bilangannya bisa dihitung satu-satu ya. 2 log 8 bisa dihitung jadi 3, 2 log 4 jadi 2 gitu ya. Itu kan bisa dihitung satu-satu. Nah, takutnya mungkin sebagian kalian bertanya, kalau bisa dihitung satu-satu, nggak usah pakai sifat dong, Pak. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Bapak sajikan contoh soal yang tidak bisa dihitung satu-satu. Yaitu contohnya 5 log 50 dikurangi 5 log 2. Nah, kalau ini dihitung satu-satu kan tidak mudah. Coba manual, 5 log 2 berapa? Bisa dihitung tidak? 5 log 2 secara manual, tanpa kalkulator, tanpa tabel matematika. Nggak bisa, Pak. Sulit ya? Sulit ya. Itulah arti penting dari adanya sifat-sifat logaritma. Jadi bukan berarti yang Bapak tampilkan contohnya sangat mudah, terus ada pernyataan di antara kita, ya kalau gitu nggak usah ada sifat, Pak, gitu ya, karena contohnya mungkin terlalu mudah. Nah, sekarang Bapak tampilkan contoh yang tidak bisa dihitung satu-satu. Artinya apa? Artinya bahwa sifat-sifat logaritma itu memiliki peranan yang penting dalam penyelesaian soal-soal logaritma. Ya, jadi tetap kalian harus menguasai sifat-sifatnya. Baik, selain Ki Andi, kita coba tawarkan ke yang lain dulu ya. Nanti kalau yang lain tidak ada, boleh. Silakan yang lain pakai sifat, boleh ya. 5 log 50 dikurangi 5 log 2. IPA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak boleh coba. Ya, Saya boleh silakan. coba, Pak. Silakan nih. Nama dan kelas. Hikari dari X45. Hikari tadi udah ya. Kita tawarkan ke yang lain. Saya boleh coba, Pak. Siapa? Pak, just dari sana, Pak. Revanda, IPA berapa? Kelas 1. Ya, silakan Revanda. Ini kalau pakai sifat, pakai yang pembagian, Pak. Karena pengurangan ininya. Boleh disampaikan hasilnya? Hasilnya 2. Maksudnya prosesnya. Yang pertama 50 dibagi 2 dulu. 50 bagi 2, terus? Ya, terus jadi 5 log 25. Setelah itu 25-nya disederhanakan lagi jadi 5 pangkat 2. Terus? Terus pangkatnya dipindahin ke depan. Ya, terus? Terus jadi 2 kali 5 log 5. Ya. Yang 5 log 5-nya dicari. Ya, terima kasih Revanda ya. Maksud Bapak, kalian diminta menjelaskan, bukan Bapak tidak paham ya, cuma kan ada teman-teman yang belum paham ya. Termasuk kalau ulangan, jangan menganggap Bapak
guru kalian. Jadi seperti kalian ngajari teman-teman. Jangan hasil akhir langsung berapa gitu, tapi prosesnya, langkah pengerjaannya disampaikan. Gitu ya. Ya meskipun Bapak mengerti kalau kalian loncat-loncat ya. Tapi kalau langsung hasil akhir kan Bapak juga bertanya dari mana ya. Ya sekali lagi kita bukan Nikola Tesla ya. Yang ketika ditanya kenapa jawabannya langsung hasil akhir, kalau Nikola Tesla mengatakan oretannya ada di imajinasi saya. Dan ya boleh saja sih kalau kalian beralasannya gitu ya. Cuman ya harus diuji apakah benar kita sekelas Nikola Tesla. Ya, kalau Nikola Tesla sampai kebingungan antara imajinasi dengan kenyataan. Jadi imajinasinya seperti dalam kenyataan, ya, atau kebalikan, kenyataannya berada dalam imajinasinya. Gitu ya. Tapi terima kasih untuk Revanda ya. Oke, kita lanjut untuk menentukan sifat yang berikutnya. Soal D. Dipersilakan. Bapak sebutkan ya, Ummu Atikoh mana? Ada? Iya, Pak. Dicoba yang soal D ya. Yang D itu 3 log 9 kan jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti 3 log 9 itu adalah 2. Dan yang 9 log 3 itu sama aja kayak 3 pangkat 3 pangkat seperdua sama dengan 9 pangkat seperdua sama dengan 3. Berarti 3 log 9 adalah 2, 9 log 3 adalah seperdua. Kira-kira hubungannya apa? Kalau menurut saya itu karena ini kan log B, yang 3 log 9 itu kayak log B, terus yang 9 itu diulangin lagi, jadi di yang 9 log 3 jadi B log A. Jadi A log B dikali B log A adalah 1 per A. Ya gitu bukan Bapak? Ya, ya betul, ya betul. Oke, terima kasih Ummu Atikoh ya. Baik, kita perjelas apa yang disampaikan Ummu Atikoh ya. Kalau Bapak tadi sudah jelas ya, 3 log 9 adalah 2. Kenapa 2? Ya, alasannya pakai perpangkatan karena 3 pangkat 2 9 gitu ya. Kemudian 9 log 3 jawabannya setengah. Karena 9 pangkat setengah 3 gitu ya. Baik. Sudah jelas ya? Tapi kira-kira apa hubungannya? Coba Bapak pancing lagi ya. Tapi tadi sudah benar ya apa yang disampaikan Atikoh. Bapak pancing lagi, misalkan 2 itu seperberapa dari setengah? Bapak ulangi ya, biar tulis ya. 2, Bapak tulis ini 2 ya. 2 itu seper dari berapa? 2 sama dengan 1 dibagi berapa? 2 min Dibagi 1, setengah, Pak. 2 pangkat min 1. Dibagi setengah. Dibagi setengah ya. Bisa ya? Jadi 2 itu 1 dibagi setengah.
Bapak ulangi, 2 itu sama dengan 1 dibagi setengah. Dari mana tahunya 2 dibagi setengah sama dengan apa? 1 dibagi setengah adalah 2. Kalau mau berurutan boleh ya. Misalkan 1 dibagi 2 itu setengah. Satu dibagi 1 1 dibagi 0 tidak bisa. Nah, 1 dibagi setengah ini seperti kalian punya roti atau bolu ya. 1 batang bolu ya, 1 geblek. Ini bolu misalnya segini. Nah, bolu ini awal-awal dibagi 2. Dibagi 2. Ya. Kalau 1 bolu ini dibagi 2, maka ini setengah, ini setengah, gitu ya. Kelihatan nggak ya? Bisa ya? Bapak punya bolu segeblek, gitu ya. Kalau bolu ini dibagi 2, berarti kan setengah-setengah. Oke. Dibagi, bawahnya setengah. Setengah sepotong segini. Nah, gitu ya. Yang atas setengahnya ada berapa? Ada 2, Pak. Ada 2, ya. 2, ya. Yang bawah ada setengahnya ada berapa? 1. 1, ya. 2 bagi 1. 2 bagi 1. 2. 2. Itulah alasan setengah apa? 1 dibagi setengah hasilnya 2. Atau waktu SD kalian menjawabnya 1 dibagi setengah yaitu sama dengan 1 dikali 2/1 ya. Kalau waktu SD ya. Jadi kalau pembagian sifatnya dibalik. Jadi 1 dibagi 1/2 itu sama dengan 1 dikali 2/1. Tapi pertanyaannya kenapa harus dibalik kan? Nah, kalau pertanyaannya ini harus dibalik, ya dijawabnya pakai ilustrasi yang ini, yang bolu tadi, ya, atau roti ya, roti. Jadi sekali lagi 1 dibagi setengah hasilnya 2. Oke, kita hubungkan dengan yang tadi. 3 log 9 adalah 2. 9 log 3 adalah setengah. Maka hubungannya adalah sifat yang ke berapa tadi ya? 6 kalau tidak salah ya. Sifat yang ke-6 yaitu A log B atau tadi 2 ya. Sama dengan 1 per B log A. Jadi tadi yang dikatakan Omo Atikoh adalah benar, yaitu 3 log 9 itu sama dengan 1 per 9 log 3. Jadi muncul sifatnya ini ya, A log B sama dengan 1 per B log A. Baik, satu sifat lagi ya. Ini sudah sifat yang ke-6. Kita loncat ke soal F.
soal terakhir, siapa yang mau mencoba? Ya, silakan Lorenzo. Nah, jadi 2 log 4 dikali 4 log 16 dan 2 log 16. Kita hitung yang pertama dulu. 2 log 4 sama dengan 2 dikalikan 4 log 16 sama dengan 2 dan 2 log 16 sama dengan 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 4 dan 4, Pak. Oke. 4 dengan 4 ya. Ya, Pak. Kira-kira sifat yang muncul apa, Lorenzo? Itu Pak, kan 2 log 4 dikali 4 log 16 itu sama dengan 2 log 16. Jadi kalau numerus dari 2 log 4 sama basis dari 4 log 16 itu sama, jadi bisa dihilangkan. Jadi yang diperlukan hanyalah basis dari 2 log 4 dan numerus dari 4 log 16, Pak. Oke, betul. Apa yang disampaikan Lorenzo ya. Jadi muncul sifat A log B dikalikan B log C sama dengan A log C. Nah, ya. Bapak ulangi, A log B dikali B log C itu sifatnya dicoret basis dan numerusnya ya, yang samanya ya. Ini A log B, B log C dikali, maka basis sama numerusnya yang sama boleh dicoret ya. Oke, sama dengan A log C. Nah, itu sifat terakhir. Untuk melengkapinya, insya Allah nanti dibagikan untuk handbooknya. Kalau mudah-mudahan hari Senin ya, hari Senin semua Bapak bagikan, mudah-mudahan Bapaknya sehat ya. Yang pertama tiket, yang kedua handbook, yang ketiga ulangan. Ya, mudah-mudahan hari Senin sudah bisa Bapak bagikan. Dan sifat-sifat yang belum kita bahas, insya Allah ada di handbook. Ya. Sekali lagi nanti soal PAS Bapak ambil dari tiket, dari handbook, dan dari ulangan harian. Jadi kalau ulangan hariannya bagus, insya Allah bisa. Soalnya 40, waktunya 120 menit. Insya Allah kita kebagian jadwal untuk matematika peminatan hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021. Baik, itu informasinya ya. Untuk soal yang terakhir kita lengkapi. Untuk sifat yang terakhir ya, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Silakan kalian bikin perwakilan aja ya, 1 atau 2 orang, untuk mencoba membuat soal satu aja ya. Sifat yang terakhir yaitu A log B dikalikan B log C sama dengan A log C. Yang tidak bisa dihitung satu-satu. Saya boleh coba, Pak? Fiandi ya? Lorenzo, Pak. Oh, Lorenzo. Oh iya, sekalian Lorenzo tadi ya. Silakan Lorenzo. Jadi untuk soalnya 3 log 4 dikalikan 4 log 5. 3 log 4 kali 4 log 5. Betul, Pak. Hasilnya berapa? Pak,
Salah Pak, bukan 4 log 5 Pak. 4 log 9. 4 log 9, ya. Oke. Hasilnya? Hasilnya 2 Pak. 2, ya betul ya. Kalau kita hitung satu-satu susah ya. 3 log 4 kita tidak tahu, maksudnya secara hitungan manual sulit. Ya, kalau pakai kalkulator ya mudah. Kalau pakai tabel logaritma bisa. Tapi kalau manual, secara manual sulit ya. 3 pangkat berapa? Yang hasilnya 4. Nah, nggak ada ya, susah. Dikalikan 4 log 9. Ya, 4 log 9 juga secara manual sulit. Ya, sulit. Maka pakai sifat menjadi 3 log 9. Ya, jawabannya 2. Karena 3 pangkat 2, 9. Baik, tampaknya itu saja materi yang Bapak sampaikan. Nanti soal PAS sampai persamaan sedikit ya. Tadi Bapak sampaikan syaratnya, syarat basis seperti sebelumnya. Waktu itu mungkin masih ingat ya. Kita coba tuliskan waktu perpangkatan terakhir, yaitu eksponen bilangan rasional. Masih ingat ya? A pangkat M per N. Ini yang tadi ini ya, sudah Bapak tulis ya. Penulisannya kan akar pangkat N dari A pangkat N. Nah, waktu itu kalau tidak salah Bapak menyampaikan basisnya atau bilangan pokoknya itu lebih besar dari 0. Karena kita tidak mengenal di SMA akar dari bilangan negatif. Ya, jadi basisnya harus lebih besar dari 0. Gitu ya. Jadi A log B itu ya tadi kita nulisnya ya. A log B syaratnya basisnya atau di sini bilangan pokoknya ya. Ini harus lebih besar dari 0. Ini ya. Tidak boleh ya. Karena kalau kita buat pangkat ini seperti bilangan berpangkat ini. A pangkat N per N. Nanti bentuknya bilangan rasional. Tidak boleh negatif, ya, harus lebih besar dari 0. Karena tidak dikenal akar bilangan negatif. Kemudian A juga tidak boleh 1. Jadi basisnya tidak boleh 1. Kenapa? Karena ya kalau A-nya 1, misalkan contoh ya. Contoh misalkan A-nya 1 ya. 1 log B misalkan ya. Sama dengan berapa gitu ya. Nanti 1 dipangkatkan X misalkan sini. Misalkan 1 log B sama dengan X gitu ya. Maka penulisan pangkatnya kan 1 pangkat X sama dengan B. Penulisan pangkatnya. Nah, nanti X-nya akan beragam. Betul ya? X-nya akan beragam. Karena 1 pangkat 2 sama dengan 1. 1 pangkat 5 sama dengan 1. 1 pangkat 1000 hasilnya 1. Jadi X-nya tidak tetap. Artinya jawabannya akan banyak. Maka kita batasi basisnya tidak boleh 1. Gitu ya alasannya ya. Tidak boleh 1 karena kalau 1 dipangkatkan sesuatu, nah sesuatunya akan banyak. Karena 1 pangkat
beberapa bilangan yang lain akan sama. 1 pangkat 2, 1, 1 pangkat 5, 1, 1 pangkat 1000, 1. Jadi jawabannya akan banyak. Nah, sementara di matematika, ya meskipun ada jawaban yang banyak, tapi yang kita tentukan ya 1 jawabannya. Ya, jadi sekali lagi, basisnya tidak boleh negatif, harus positif ya, dan tidak boleh 1. Itu catatan pentingnya. Oke, kesimpulannya atau akibatnya, kalau basisnya positif ya, dan tidak sama dengan 1, maka nanti numerusnya atau hasilnya atau bilangannya ini ya, bilangan yang ditarik logaritmanya atau yang diambil logaritmanya, ya yang B ya, A log B. Nah, B ini adalah bilangan yang ditarik logaritmanya. Nah, dia berakibat dari syarat basis ini. Basisnya memiliki syarat positif dan tidak sama dengan 1. Dia mengakibatkan bilangan B-nya selalu positif. Nah, itu ya. Jadi basisnya lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Nah, bilangan numerusnya atau bilangan yang ditarik logaritmanya, otomatis dia selalu positif. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya itu untuk sementara. Jadi nanti kalau muncul persamaan, di sini ada misalkan variabel x atau x min 1 ya, atau di sininya x min 4, nanti pakai syarat yang pertama, basisnya lebih besar dari 0, tidak sama dengan 1. Yang numerusnya atau yang bilangan yang ditarik logaritmanya yang B, itu dia selalu positif. Karena bilangan positif dipangkatkan sesuatu, mau negatif mau positif, dia selalu menghasilkan bilangan yang positif. Ya. Nah, itu sebenarnya ada di handbook, di materi yang kalian sudah kerjakan, yaitu tentang fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Jadi fungsi eksponen itu dia tidak pernah menyinggung sumbu x. Ya, kalian sudah mengerjakannya dan sudah Bapak periksa sebagai penilaian keterampilan ya. Meskipun kemarin Bapak minta mengerjakannya di handbook, tapi beberapa mengerjakannya di kertas, ya. Jadi tidak efektif ya. Tapi tidak apa-apa karena sudah. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Dari Bapak selamat belajar untuk mempersiapkan PAS ya. Dan Bapak berharap kalian mengerjakannya dengan jujur, tidak melakukan kecurangan apapun, karena Bapak sekali lagi tidak butuh nilai bagus tapi hasil kecurangan. Bapak lebih senang kalian jujur, nilainya bagus, gitu ya. Jadi pilihannya yang terbaik, nilai bagus, pengerjaannya jujur, gitu ya. Tapi kalaupun harus memilih jujur atau nilai kecil, ya nggak apa-apa. Nilai kecil asal jujur, gitu ya. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Kalau tidak ada yang disampaikan, nanti kalaupun ada yang ditanyakan via WA aja. Kita tutup dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.